Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Lintang, saya dari kelas 11-6. Jadi saya ingin menjelaskan materi biologi mengenai gametogenesis pada manusia. Gametogenesis ini merupakan proses pembuatan sel gamet yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis ini terjadi pada pria dan oogenesis terjadi pada wanita. Nah, jadi dimulai dari spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan dan pematangan sperma pada pria yang sudah pubertas, yang dimana spermatogenesis ini berlangsung di testis dan berlangsung selama 72 hari. Spermatogenesis tahapannya dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid. Kemudian ia membelah secara meiosis dan terjadilah spermatosit primer yang bersifat diploid juga. Kemudian membelah lagi menjadi dua, yaitu spermatosit sekunder yang dimana keduanya bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini membelah secara meiosis 2 yang dimana menjadi spermatid. Nah, spermatid ini kemudian melakukan proses pematangan yang dimana menjadi spermatozoa atau sperma matang pada pria yang berlangsung pada 2 hingga 3 hari, yang dimana sperma matang ini akan membuahi sel ovum pada wanita. Bagian kedua yaitu ada oogenesis yang terjadi pada sel wanita, yang dimana oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum melalui pematangan folikel yang terjadi di dalam ovarium. Nah, oogenesis ini tahapan awalnya dimulai dari oogonium yang bersifat diploid. Kemudian ia membelah dengan cara meiosis 1, yaitu menjadi oosit primer yang bersifat diploid juga. Kemudian ia membelah menjadi badan polar 1 yang dimana bersifat haploid. Nah, di badan polar 1 ini kemudian ia melebur lagi menjadi 4 bagian, yaitu bernama badan polar 2. Kemudian dari badan polar tersebut melebur lagi menjadi oosit sekunder, yang dimana oosit sekunder ini memiliki banyak sitoplasma. Nah, setelah oosit sekunder lalu terjadilah proses pematangan pada wanita, yaitu sel ovum. Nah, lanjut ke fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses peleburan sel sperma dari pria dan juga sel telur dari ovum wanita, yang dimana fertilisasi ini terjadi di tuba Fallopi. Langkah-langkah fertilisasi ini adalah dimulai pada saat sperma masuk ke dalam tubuh wanita melalui vagina. Kemudian sperma berenang melalui vagina menuju tuba Fallopi. Kemudian salah satu sperma tersebut akan menembus sel telur, yang dimana sel sperma dan sel telur menyatu, kemudian terbentuklah zigot. Nah, dari zigot ini akan berkembang menjadi embrio, kemudian berkembang lagi hingga menjadi janin. Nah, yang terakhir itu ada proses menstruasi pada wanita. Nah, jadi proses menstruasi ini merupakan keluarnya darah dari vagina yang akibat turunnya dinding rahim atau endometrium, yang dimana diakibatkan oleh tidak terjadinya pembuahan. Nah, masuk ke langkah-langkah menstruasi ini adalah dimulai pada saat sel telur matang dilepaskan dari ovarium yang disebut ovulasi. Nah, kemudian jika tidak dibuahi, dinding rahim yang sudah menebal ini ia akan luruh. Kemudian luruhnya dinding rahim ini keluar bersamaan dengan darah melalui vagina, yang dimana disebut menstruasi. Menstruasi ini terjadi kurang lebih 28 hari pada wanita,
tetapi tergantung wanita itu berbeda-beda siklus menstruasinya, bisa kurang dan kadang bisa lebih. Sekian penjelasan saya mengenai materi gametogenesis pada manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.